beliau. Baik, bermain gitar lagunya Kemesraan. Kepada Bapak Yanuar dipersilahkan. Terima kasih Mas Abduh, moderator yang luar biasa siang ini, yang tadinya ngantuk jadi kembali semangat. Pertama saya sampaikan rasa syukur, terima kasih kepada wakil ketua LPSK Mbak Encus, ya namanya nggak ada kalau dicari Encus gitu, karena bisik-bisik rupanya itu nama kesayangan waktu SMA. Dan tadi saya kirim ke grup SMA, ternyata betul ada yang kenal itu Encus katanya. Rupanya sekarang jadi mitra saya di Komisi 13 Bu. Kemudian di samping saya juga wakil kepala LPSK Bu Sri, secara usia lebih senior. Saya di sini paling muda, Pak. Alhamdulillah ada yang bisa dibanggakan gitu. Yang saya hormati Mas Adewo, Bupati Banyumas, atau yang mewakili tadi Pak Arief, perwakilan partai politik, organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat, dan juga para tokoh yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Tentu ini menjadi momen yang baik buat kita semua. Kalau boleh saya sedikit mereview kenapa kemudian ini ada acara pada siang hari ini. Ini sebabnya goro-gorone iki Mas Hanan. Jadi Mas Hanan ini concern sekali mikirin waktu itu kasus Bu di Banyumas ini, di Purwokerto ini ada pelecehan seksual di kampus. Dan dari sisi korban dan saksi ini jarang sekali yang berani speak up, karena tentu dalam kasus-kasus moral seperti ini tidak semua orang punya keberanian, punya nyali tanpa didampingi lembaga hukum. Salah-salah bisa berbalik nanti kepada pencemaran nama baik. Nah, kasus demi kasus ini muncul bukan hanya di Unsud, kemarin sempat ramai, ada juga di kampus lain. Tentu ini menjadi perhatian saya, dan waktu saya juga berkunjung ke Lapas Purwokerto yang di Sokaraja, ternyata warga binaan di sana, jadi relevan sekali dengan tadi video yang disampaikan, itu hampir 50%-nya kasusnya narkoba, walaupun mungkin lebih banyak yang pemakai daripada pengedar. Nah, ini nanti akan coba kita diregulasi lagi terkait dengan warga binaan ini, karena seluruh lapas di Indonesia semuanya over capacity. Tentu ini jadi tantangan tersendiri. Nah, selain kasus narkoba, yang kedua apa kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian? Mungkin ada yang bilang pencurian gitu ya, ternyata kecil. Alhamdulillah ya, kasus pencurian di Banyumas ini tidak terlalu besar. Artinya patut kita syukuri, secara ekonomi sebenarnya ya lumayan ya, walaupun UMR-nya jauh dari Jakarta, tapi apa-apa tersedia, tinggal nyerok, tinggal metik. Ternyata kedua terbesar setelah narkoba itu adalah pelecehan seksual, dan ini korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Pelakunya orang tua atau keluarga terdekat. Wah, cukup ini mengagetkan buat saya. Dan tadi tak lupa saya menyapa Bu Atik
anggota DPRD Kabupaten Banyumas. Beliau ini juga concern sekali urusan perempuan dan anak ya, selalu salah satunya buatik senang saya di Komisi 13 ini. Jadi kita angkat isu-isu yang memang membutuhkan atensi kita ya, atensi negara untuk bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini menjadi perhatian kita. Saksi atau bahkan korban kemudian dia menjadi kelompok yang menjadi kelompok yang tidak berani bicara ya, karena posisinya lemah. Nah, tentu ini menjadi perhatian kita semua. Saya sebagai anggota DPR RI mewakili Kabupaten Banyumas dan Cilacap. Kalau tadi Mas Abduh sampaikan, Bu, LPSK jembatan keadilan. Kalau saya anggota DPR RI itu jembatan aspirasi rakyat. Jadi saya ini menjembatani, dan memang itu tagline saya, Bu. Jadi itu tagline saya ketika saya dilantik, itu saya akan menjadi jembatan aspirasi rakyat. Ketika saya dulu ditugaskan di Komisi 5, ya saya bangun jembatan beneran, Bu. Tadi pagi saya ke Babakan itu juga meninjau jembatan yang baru selesai saya advokasi. Nah, sekarang menjadi jembatan untuk memberikan layanan ya kepada masyarakat Banyumas dan Cilacap, mengadvokasi apa yang menjadi bukan ketakutan, tapi menjadi bagian dari masyarakat yang mereka belum berani untuk menyampaikan. Nah, ini seiring Bapak Ibu dengan asta cita Bapak Presiden Prabowo yang pertama, yaitu mengokohkan ideologi Pancasila, kemudian demokrasi dan hak asasi manusia. Ini menjadi asta cita yang pertama dari Pak Presiden, dan ini berimplikasi, berdampak ya kepada tatanan sosial kita. Yang dulunya Kementerian HAM itu hanya menjadi salah satu direktorat di bawah kementerian, sekarang HAM menjadi satu kementerian tersendiri. Artinya Pak Presiden ingin masalah-masalah yang terkait dengan sosial kemasyarakatan ini mendapat perhatian. Dan tentu itu juga punya implikasi kepada lembaga-lembaga terkait, salah satunya LPSK ya, lembaga pelindungan saksi dan korban. Walaupun sekarang masih perlindungan saksi dan korban, yang sekarang sedang dilakukan revisi ya, itu ada di komisi saya untuk membahas tentang revisi undang-undang ini, karena beberapa catatan Bapak Ibu sekalian yang ini juga dirasakan. LPSK ini apa sih? LPSK ini manfaatnya apa? Kalau saya menjadi saksi atau menjadi korban, LPSK ada di mana? Sejauh mana bisa melakukan pelindungan? Gitu ya. Jadi kalau tadi kita sering, dan ini juga masih tertulis di sini ya, urgensi perlindungan gitu ya. Nanti ini akan kita ubah Bapak Ibu sekalian. Jadi kalimat perlindungan di dalam LPSK itu kurang tepat. Jadi nanti kita akan usulkan itu menjadi pelindungan. Ini menjadi kata yang baku di dalam kalimat pelindungan. Kenapa? Karena ada beda antara pelindungan dengan perlindungan. Apa Pak kira-kira bedanya antara pelindungan dengan perlindungan? Bedanya yang satu nggak ada R-nya. Bukan hanya itu, yang paling esensi adalah bahwa pelindungan itu ada upaya. Pelindungan itu dilakukan oleh lembaga, oleh negara dengan berbagai instrumennya. Untuk apa? Melindungi. Itu pelindungan. Tapi kalau perlindungan ya, itu
sesuatu atau keinginan yang ingin disampaikan oleh rakyat, bahwa rakyat butuh perlindungan, maka lembaga atau negara yang sebagai pelindung. Jadi kalau lembaga, ya addressnya lembaga itu pelindung, tapi kalau rakyat butuh perlindungan. Ya, kalau saya atau pribadi-pribadi itu saya butuh perlindungan, Pak, betul. Ya. Tapi lembaganya itu sebagai pelindung. Nah, ini saya sering, Bu, rapat dengan Menteri Hukum, dengan Wamenkum, dan juga dari sisi tata bahasa segala macam. Ini akan menjadi baku nanti. Ya, terkait perlindungan itu ketika masuk dia menjadi addressnya ke lembaga, ke negara, pemerintah, maka itu jadi pelindungan. Nah, ini salah satu esensi yang akan diubah di dalam revisi undang-undang LPSK ini. Nah, beberapa hal lain Bapak Ibu sekalian, bahwa tentu LPSK ini ya sebagai lembaga pelindungan saksi dan korban, PR-nya masih banyak. Ya. Kalau komisioner lagi paparan di kami di komisi itu nggak jauh-jauh urusannya biaya, Pak, Bu. Kenapa? Ya karena bisa bayangkan sekarang anggarannya berapa, Bu? Kemarin itu sempat 70 aja ya waktu itu. Ya 76 miliar untuk mengcover seluruh Indonesia. Jelas orang mungkin, ya jelas orang mungkin. Nah, kemarin sampai kita tambahkan jadi 200-an ya, sekitar 200 miliar. Nah, ini juga sangat dibandingkan anggaran TNI, misalnya Polri misalnya, ya institusi penegak hukum itu yang sampai di atas 150 triliun. Coba bayangin, ya. Padahal LPSK sebagai sebuah lembaga yang memiliki salah satu fungsi memberikan perlindungan kepada masyarakat, kepada saksi atau korban, tentu biayanya nggak kecil harusnya, ya, untuk melakukan mengenalkan kepada masyarakat bahwa Anda nggak usah takut, Anda jangan ragu, ada LPSK yang akan melindungi panjenengan semua. Tentu butuh effort, tentu butuh sarana untuk bisa menyebarluaskan itu. Dan saya terus terang juga terima kasih kepada Satelit TV, ada warga kita yang mungkin tidak hadir pada kesempatan ini, bisa dijangkau juga, Bu. Ya, ini bagian dari sosialisasi kita kepada masyarakat. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan gitu ya, banyak warga kita, Bu, masyarakat kita ini yang tidak berani speak up, ya, bicara kepada publik tentang apa yang dirasakan atau apa yang telah dia alami, kemudian dipendam sekian lama karena bingung harus mau ngomong ke siapa. LPSK di Purwokerto tidak ada kantornya, tidak ada ya, Bu, ya. Nanti saya minta harus ada lah, ini minimal mengcover untuk Banyumas Raya, ya kan, ada Banyumas, ada Cilacap, ada Purbalingga, ada Kebumen, dan seterusnya. Harus ada kantor perwakilan di sini, supaya kalau ada apa-apa itu tidak jauh, masyarakat melapornya cepat, ya kan, kemudian bisa dilindungi dengan baik, sehingga orang kalau mau berbuat jahat gitu ya, minimal berpikir ulang bahwa orang yang akan dia kriminalkan itu atau dia persekusi atau dia lecehkan itu ada LPSK loh yang akan mendampingi, ya kan. Mohon maaf, misalnya dosen mau melakukan pelecehan kepada mahasiswinya atau pada mahasiswanya, jangan salah, korban bukan hanya perempuan, laki-laki juga bisa jadi korban, Bu, bener Pak? Iya, jadi jangan berpikir bahwa korban itu selalu perempuan, walaupun kelompok rentan ini perempuan dan anak-anak tentunya. Nah, ini bisa menjadi salah satu menjadi jembatan untuk mendekatkan, ya, LPSK kepada masyarakat. Walaupun memang
dibandingkan dengan institusi penegak hukum lain ya, yang ada di seluruh kabupaten, bahkan ada di seluruh kecamatan. LPSK ini jauh, karena kemarin kami waktu RDP dengan Bareskrim, salah satu masukannya juga seperti itu ya. Bagaimana kalau kemudian ada korban yang membutuhkan perlindungan gitu kan ya, kalau sebenarnya polisi profesional ya, baik di mata masyarakat, sebenarnya lembaga seperti ini ya, LPSK ini tidak terlalu dibutuhkan. Orang merasa tenang, merasa nyaman. Yang jadi soal kan ketika orang merasa tidak nyaman, apalagi orang desa, Bu, urusan hukum itu udah dredeg di situ ya, yang tadinya inget jadi lupa semua. Apalagi dipanggil mau di BAP gitu, dapat surat ke rumah dari polisi, dari Polres untuk dipanggil aja udah gemeteran, iki kepriwe, aku kok di penjara pora gitu ya. Makanya kemarin kami undang, ada polisi Bareskrim yang hadir, ada dari Kejaksaan dan juga Mahkamah Agung. Kami ingin semua penegak hukum, termasuk nanti kita akan undang, Bu, rencananya ada BNN, ada KPK ya, BNPT juga mitra kami juga. Ini menjadi seluruh menjadi apa ya, kita ingin LPSK ini ya menjadi bagian yang kasus pidana yang dialami oleh saksi dan korban ini itu komprehensif gitu, semua bisa dijangkau. Ya, kami ingin LPSK ini lebih berdaya, kita konekkan dengan lembaga-lembaga ini supaya walaupun anggarannya sedikit tapi punya manfaat yang besar buat masyarakat. Itu dari saya, Pak Abdul, nanti bisa kita lanjut dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini masih ada satu penayang ditujukan ke Pak Yanuar barangkali tentang tadi ada LP yang over capacity, dan juga mungkin satu pertanyaan dari saya tentang kira-kira ada kolaborasi nggak ini antara anggota DPR dengan LPSK begitu untuk membantu masyarakat yang ingin mendapatkan advokasi perlindungan begitu, Pak. Oke, terima kasih. Singkat padat dari tadi dari Bang Bintang ya, dari BEM Unwiku. Memang masalah kalau bicara lapas kita sedang pikirkan ya, terkait juga dengan yang namanya itu narkoba. Karena narkoba ini sangat masif, dan ketika narkoba itu masuk ke dalam lapas jadi warga binaan, ini di seluruh Indonesia lebih dari 50% itu warga binaan itu pengguna narkoba. Ini sedang dipikirkan caranya. Kita akan coba pisahkan antara pengguna dengan pengedar, pengedar juga dengan bandar dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, memang LPSK ini mungkin selama berdiri baru hadir di Banyumas. Pertanyaan besarnya, kok bisa ya Pak, LPSK baru turun sekarang, sejak berdiri? Bener nggih Bu nggih? Jadi jangankan mengerti gitu ya, memberi kesempatan menyampaikan tadi yang Bu Sri sampaikan kepada kita, ini kan kayak hal baru, padahal sudah lama. Tentu ini tidak muncul tiba-tiba seperti yang sampaikan di awal. Saya ini anggota DPR komitmen untuk menjadi jembatan aspirasi, karena ya pas kebetulan bahwa LPSK ini mitra kerja saya di Komisi 13. Jadi sekalian ini Bu Sri, saya membuka diri, saya akan menjadi jembatan panjenengan semua. Kalau ada kasus-kasus atau masalah yang terkait ya di wilayah kita di Banyumas ini, atau sangat Cilacap juga,
Jenengan bingung mau ngomong ke siapa, ngomong ke saya. Ya, kalau membutuhkan perlindungan, ya, baik ini korban maupun saksi, jenengan bingung, ngomong ke saya. Ya, nomor HP saya boleh dicatat 0812 8283 1978. Ya. Jadi saya membuka diri kepada seluruh masyarakat Banyumas dan Cilacap karena di sini LPSK belum ada kantor perwakilan. Ya, jadi kita bypass kalau memang ada warga kita yang membutuhkan perlindungan, ya, baik itu saksi ataupun korban, nanti saya akan langsung telepon komisioner. Jadi nggak usah pakai birokrasi yang susah-susah, gitu ya. Pak Yanuar, ini ada warga kita butuh perlindungan, gitu. Saya tentu akan verifikasi, gitu ya, joki sini, nanti malah blunder bagaimana, nanti saya akan komunikasi. Kalau memang ini urgent segera untuk LPSK turun, saya minta langsung turun. Ngerti nggih Bu Sri nggih? Jadi Bapak Ibu sekalian nggak usah khawatir, kita akan komitmen baik tadi terkait kejadian di kampus, kemudian di desa, gitu ya. Ini ibu-ibu penggerak ini kan juga seringkali menangani kasus-kasus seperti ini. Jadi itu dari saya, panjenengan tidak usah ragu. LPSK kantornya di mana Pak Yanuar? Belum ada. Nggih. Bahkan baru menginjakkan kaki di sini loh. Kalau tidak saya suruh ke sini, ini tidak datang ke sini LPSK. Dan terima